wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariko Hairunisa Lindi dengan nomor NPM 210510010049. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas rekam ruang 5 dari mata kuliah arsitektur kontekstual yang akan membahas tentang rumah tradisional. Mari kita lihat penjelasannya. Pada penjelasan kali ini, saya akan membahas tentang rumah tradisional yang menjadi salah satu bagian dari kompleks Keraton Jogja. Keraton Jogja sendiri didirikan Sri Sultan Hamengkubuwono I di tahun 1775 dengan luas 14 meter persegi. Proses pembangunan berlangsung hingga hampir 1 tahun, dan pada tanggal 7 Oktober 1756, Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga dan para pengikutnya memasuki Keraton Jogja. Pada kawasan ini merupakan bangunan cagar budaya yang terdiri dari serangkaian ruang dan bangunan. Serangkaian ruang terbuka disebut pelataran, dan pelataran ini dihubungkan dengan regol atau gerbang yang merupakan pembatas antara pelataran satu dengan yang lain. Bangunan yang berada pada masing-masing pelataran terdiri dari 2 tipologi yang dikelompokkan berdasarkan struktur dan penyangga atap. Tipologi pertama yaitu bangsal, bangunan yang memiliki deretan tiang sebagai struktur penyangga atap, dengan kata lain tidak memiliki dinding sebagai penyangga atap. Lalu yang kedua terdapat gedong yang memiliki struktur penyangga atap berupa bidang dinding. Keraton Jogja dirancang sesuai dengan filosofi kosmologi Jawa yang mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan sang pencipta. Dapat terlihat dalam susunan ruang dan proporsi yang berada di jalur utama keraton yang disebut sebagai sumbu imajiner yang menghubungkan antara Gunung Merapi, keraton, dan Laut Selatan. Seluruh bagiannya membentuk suatu pola atau tatanan yang konsentris. Dalam tatanan ini, kedudukan titik pusat sangat dominan sebagai penjaga kestabilan seluruh tatanan. Kompleks Keraton Yogyakarta memiliki arsitektur Jawa yang kental, terdiri dari beberapa ruang terbuka dan bangunan. Yang tadi kita bahas yaitu ruang terbuka adalah bangsal dan bangunannya berupa gedong. Dan salah satunya yang akan saya bahas yaitu bangsal yang bernama Bangsal Sri Manganti. Pada awalnya, Bangsal Sri Manganti ini berfungsi sebagai bangsal umum sampai pada masa pemerintah Sultan Hamengkubuwono V. Bangsal ini difungsikan sebagai tempat penerima tamu yang sekaligus sebagai tempat pertunjukan tari-tarian. Pada saat keraton memiliki hajat besar, bangsal ini digunakan untuk tempat bagi para bangsawan dan kerabat kerajaan. Dan sampai saat ini, bangsal ini masih difungsikan sebagai tempat penyelenggaraan event pariwisata di keraton. Bangsal ini memiliki gaya arsitektur khas Jawa yaitu joglo. Di bagian atap, bangsal ini memiliki atap joglo bertumpuk 3 yang di bagian paling atasnya terdapat pembatas berupa struktur gantung. Pada bagian langit-langit terdapat susunan tumpang sari di atas saka guru. Usuknya berbentuk paniung, yaitu usuk mengerucut ke satu titik di puncak atap, seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Untuk susunan lantai pada bangsal Sri Manganti ini terbagi menjadi 2, yaitu pada lantai dasar dengan dikelilingi tiang penyangga dan lantai yang ditinggikan dengan 4 saka guru yang mengelilinginya. Untuk material lantainya menggunakan tekel kunci bermotif flora. Dari apa yang sudah saya bahas sebelumnya, mengartikan bahwa Bangsal Sri Manganti di Keraton Jogja ini merupakan salah satu contoh arsitektur tradisional Jawa yang memadukan estetika fungsi dan filosofi mendalam dengan desain berbasis kosmologi dengan penggunaan material alami, struktur atap joglo yang khas, serta ornamen lain yang memiliki makna. Bangunan ini mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan spiritualitas. Selain sebagai warisan budaya, bangsal ini juga berfungsi sebagai ruang sosial dan simbol status yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Jawa. Segini dulu video dari saya, terima kasih semuanya.